Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Andrani Syam dari Program Studi Manajemen Universitas Negeri Makassar. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sumber pendanaan perusahaan. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Asniwati SE MSI selaku dosen pengampuh untuk mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan di Universitas Negeri Makassar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sumber pendanaan perusahaan itu ada 3, yaitu sumber dana jangka pendek, sumber dana jangka menengah, dan sumber dana jangka panjang. Tapi kali ini saya hanya akan menjelaskan sumber dana jangka menengah dan sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka menengah. Sumber dana jangka menengah adalah sumber pendanaan perusahaan yang pengembaliannya berjangka waktu maksimal 5 tahun dan lebih dari 1 tahun. Kenapa perusahaan mengambil sumber pendanaan ini? Dikarenakan adanya kebutuhan perusahaan yang tidak akan terpenuhi jika menggunakan sumber dana jangka pendek, tetapi juga berlebihan jika menggunakan sumber dana jangka panjang. Adapun contoh-contoh dari sumber dana jangka menengah yaitu ada leasing atau sewa guna usaha, ada term loan, dan ada equipment loan. Leasing atau sewa guna aset adalah alternatif pendanaan yang berbentuk sewa aset. Di sini, pemilik aset akan menyewakan aset yang dimilikinya kepada pihak yang membutuhkan aset tersebut dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran sewa leasing dilakukan secara berkala dan umumnya disertai dengan hak pilih. Yang dimaksud hak pilih adalah ketika sewa barang modal telah habis, maka ada opsi untuk penyewa untuk memperpanjang sewa atau membeli barang yang disewakan tersebut. Selanjutnya adalah term loan. Term loan ini adalah sumber dana jangka menengah berupa kredit usaha yang pengembaliannya lebih dari 1 tahun dan tidak lebih dari 5 tahun. Jenis utang pinjaman ini umumnya disertai jaminan berupa barang modal perusahaan. Perusahaan yang menggunakan term loan untuk kebutuhan dananya harus membayar kembali angsuran dan bunganya setiap periode tertentu. Misalnya, pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan, triwulan, kuartalan, atau dilakukan setiap 1 tahun sekali. Nah, selanjutnya adalah equipment loan. Equipment loan ini adalah salah satu sumber pendanaan jangka menengah yang bertujuan untuk mengadakan peralatan bagi perusahaan. Terdapat 2 metode pembayaran equipment loan. Yang pertama adalah kontrak penjualan kondisional dan hipotek barang bergerak. Kontrak penjualan kondisional adalah perjanjian mengenai pembelian perlengkapan secara kredit di mana penjual tidak akan memberikan sebagian barangnya sehingga barang tersebut benar-benar telah dilunasi oleh pembeli. Sedangkan hipotek barang bergerak adalah pinjaman yang memerlukan barang untuk digadaikan sampai pinjaman dilunasi. Apabila peminjam tidak melunasi pinjamannya hingga jatuh tempo, maka si pemberi pinjaman berhak memanfaatkan atau menjual barang yang digadaikan tersebut. Oke, selanjutnya adalah sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang adalah pendanaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang pengembaliannya dalam waktu lama dan manfaat yang akan dirasakan juga dalam waktu lama. Umumnya sekitar 5 hingga 10 tahun periode. Alasan manajemen keuangan perusahaan memerlukan pendanaan jangka panjang adalah 1. Kebutuhan dana dalam jumlah besar untuk investasi perusahaan. 2. Laba yang ditahan tidak mencukupi atau tidak ada untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan. Jenis pendanaan jangka panjang ada 2, yaitu sumber dana dari utang dan sumber dana dari modal. Pendanaan jangka panjang dari utang contohnya adalah kredit investasi, hipotek, dan obligasi. Sedangkan sumber dana dari modal adalah alternatif pendanaan selain dari utang. Jadi tidak ada bunga dalam skema pendanaan ini. Tapi pendanaan ini akan mempengaruhi struktur modal perusahaan. Contoh sumber dana dari modal adalah penerbitan saham dan laba ditahan. Baiklah, itulah tadi materi penjelasan mengenai sumber dana jangka waktu menengah dan sumber dana jangka waktu panjang.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.